dulu dia kafenya nih. Anjir. Woi, jauh amat bro kerjanya bro. Bro, ya namanya kerjaan bro. Bro, lu enak kerja bro, gua bro. Ya udah lu nggak usah galau-galau, udah tenang dan tenang aja tenang. Jangan tenang-tenang bro, lu ngertiin gua dulu dong. Aduh bro, ini lagi kerja nih bro. Ya udah, gua jadi asisten lu kayak ngangkatin tas lu kayak atau ngasih lu minuman atau kalau perlu nata busana model ya. Kalau emang bisa nata busana modelnya gua aja bro, lo yang ngambil fotonya. Wah, enak di lu, nggak enak di gua dong. Nah, udah sabar, tenang dah. Tenang, tenang. Ayo dong bro. Bro, ini lagi kerja bro. Aduh bro, lu nggak kasihan sama gua. Lu bayangin, gua sebelum pandemi aja udah susah. Apalagi pandemi, makin susah bro, nggak ada kerjaan bro. Tapi ntar dulu. Selama gue berteman sama lu nih, kita kan lumayan dekat nih bro. Hah? Gue nggak pernah tahu kerjaan lu apa sih bro sebenarnya. Lu gimana sih? Lah, gua juga bingung gua kerja apa bro. Lah lu gimana bro? Ayo deh bro, ayo deh bro. Ayo kita ke temen gue. Ayo. Udah bro, makanya gue bilang tenang. Iya makanya bro. Lah ini mau kemana sih? Ya kan ikutin lu bro. Ah, udah duduk. Ribet lu. Nih, kenalin temen gue nih. Wah. Halo bang, saya Stuart. Nah, begini bro, yang tadi yang gue bilang sama lu. Ini temen gue Bang Kevin nih. Lu ribut banget kenalin Kevin, bro. Stuart, Bang Kevin. Ya Wah. siap. Ribut Ini, banget, Bang. gak ada kerjaan, galau. Apaan sih? Semua itu masih bisa dipikirin, semua itu masih ada jalan keluarnya. Wise nggak gue? Lu belagu banget bro. Begini bang, ini emang sombong nih anak Iya, anak benar, dia benar, punya benar, skill. benar, Gua kan benar, nggak punya skill bro. Jadi Iya, kan benar. makanya gua nyari, gua nanya ke lu gitu. Skill ngibulin cewek-cewek juga skill. Ya, loh, kalau itu sih bukan skill, bakat. Tapi gini, Bang Kevin. Iya, Ada gimana, satu hal yang menarik gitu ya. Kok Bang Kevin ini tiba-tiba terjun ke influencer gitu ya, jadi kayak influencer gitu di media sosial tuh. Apa sih yang dicari? Yang dicari, pertama yang dicari adalah kesibukan dulu nih bang. Pandemi ya. Ya. Pandemi hampir merubah semua orang. Ya. Pandemi hampir merubah semua pola pikir orang, cara cari duit semuanya. Ya. Dan pada awalnya sebenarnya adalah ketika saya masuk ke dunia influencer itu sebenarnya adalah saya ingin di balik nantinya ada duit atau tidak, merapihkan tutur kata orang banyak sebenarnya. Wah, Jadi- mulia sekali loh ini kalau begitu. Enggak sebenarnya karena gemas bang awalnya. Karena banyak netizen yang tidak terliterasi dengan baik. Oke. Dia nggak sependapat dengan sesuatu, dia nggak suka dengan sesuatu, Kasar. komentarnya apa gitu, yang saya nggak mau sebutin di sini. Iya, Apa gitu, bodoh nih apa segala macam kayak gitu. Sebenarnya dia pengen ungkapin sesuatu, dia pengen ngejelasin, dia mungkin punya pendapat lain, tapi nggak bisa karena mungkin nggak tahu cara ngomongnya. Nah makanya di setiap konten saya itu bang, mostly semuanya ngomong Oke. tentang sesuatu, menanggapi sesuatu. Gimana sih caranya menanggapi sesuatu dengan adab yang baik? Tapi gitu. keren. Soalnya kan memang kita sadar ya, sekarang ini dengan eranya digital media ini, netizen kita ini jadi punya kebebasan untuk berbicara. Benar. Tapi kemudian mereka nggak bisa, ya sebenarnya yang Bang Kevin bilang, Iya. tutur katanya ini loh. Jadi seperti tidak berpendidikan. Jadi Parah. harus ada influencer-influencer yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik gitu ya Bang? Benar. Kalau kita mau studi kasus sedikit, banyak selebritis ya, yang udah mungkin coba pakai hijab. Tapi kan masih coba-coba nih, Ya. belum sempurna dong. Betul. Akhlaknya, jilbabnya semuanya.
Kalau namanya orang masih belajar, ya didoain dong, didukung Supaya jadi dong. bagus. Orang salah sedikit dikomentarin, wah nggak begitu tuh mbak caranya. Iya kan dia masih belajar. Nah kadang itu yang pengen saya kritikin untuk orang-orang. Cuman dengan metode konten. Ada apa yang rame, gini loh cara nanggepin yang baik, gini loh cara nanggepin yang benar seperti itu. Kayak gitu sih bang. Tapi Seperti itu. jadi influencer kayaknya menarik juga ya. Nah. Gue cocok gak nih? Ya daripada lo berisikin gue mulu dari kerjaan, bro galau bro, masa pandemi nggak ada kerjaan, ini pas. Dan lo nggak perlu kemana-mana, sosial media, sosmed, digital media, lo di rumah. Tapi bro, jangan ngomong soal influencer itu gampang loh. Karena kalau gue lihat ya, kita itu harus kreatif banget kayaknya. Nah, Karena kita harus itu bikin dia. konten terus gitu loh. Itu dia masalahnya bang. Orang banyak berpikir bahwa jadi konten kreator tuh harus perfect. Enggak. Cara jadi konten kreator adalah mulai aja dulu. HP 1, diriin di sini, ngomong deh. Kan sekarang ada Reels nih. Reels kan 1 menit. Iya. 1 menit itu cukup buat kita membicarakan apapun yang kita mau gitu. Ya. Dan batasi di situ. Jangan terlalu panjang. Iya. Kita jadi ngalur-ngidul kemana-mana gitu. Udah, pause. Mulai aja dulu, berkembang kemudian. Susah Kayak nggak sih gitu. awalnya? Jujur memang kalau ngomong depan orang sama ngomong depan kamera tuh agak beda ya. Gitu. Caranya adalah jangan lihat layar yang isinya muka kita. Oke. Kita akan ngerasa, muka gue gini banget sih. Gitu. Tapi lihat ke titik hitam kameranya itu. Habis itu udah di-post, udah jangan lihat lagi dah. Udah bau. Tapi benar, gue setuju banget sama Bang Kevin sih. Kita itu harus mulai dulu, jangan kelamaan dipikirin. Benar. Gue tuh benar. sebenarnya sempat Bang berpikiran, karena kan memang influencer lagi marak ya. Iya, benar. Ada juga kepikiran gitu, wah kayaknya gue cocok nih jadi influencer. Mau bikin Tapi apa? dipikirin terus, Iya. mulainya kagak. Mulainya Mau kagak. bikin apa kira-kira kalau saya? Ya biasa lah bro, tips untuk merayu wanita. Wah, ini malah yang negatif. Tapi Oke, gurunya. mentornya ya ayah. Iya, ayah saya dari kecil, ayah saya tuh tukang cerita. Oh, Dia storytelling seorang gitu ya. tour leader, tour guide, haji dan umroh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus baca buku sejarah dan harus menceritakan. Iya. Oke. Dan di usia 13 tahun saya sangat kagum sama ayah saya yang bisa menceritakan kisah peperangan ini, peperangan itu dengan sangat apik. Berarti bisa dibilang Gitu. itu bakat juga ya, karena dari Mungkin, ayah juga mungkin. memang punya bakat itu Atau gitu. Iya, sifat kebiasaan, asas Iya. kebiasaan karena biasa denger, biasa Dan tahu. lebih nyimak. Iya. Ya, ini gimana sih cara orang ngomong gitu. Gitu kan misalnya kayak kalau kita sangkut pautin sekarang, banyak kan atau dai-dai sekarang nih yang lebih terkenal daripada youtuber-youtuber. Nah, Ustadz di YouTube segala macam gitu kan ya. YouTube subscribernya banyak, viewersnya banyak. Ini kenapa orang bisa suka? Orang bisa suka. Setelah saya perhatiin, setelah saya nontonnya, oh ternyata cara ngomongnya emang beda. Gitu. Ada sesuatu yang di situ dia punya bobot. Cara penyampaiannya, ada intonasi di situ. Itu saya serap, saya catat. Saya bikin formula, saya buka kelas. Duit masuk di situ. Wush. Wah, Gitu. Yang lo cari bro. ini dia. Itu dia. Kayaknya udah bisa gue ikuti nih. Gitu. Tapi gue masih penasaran nih sebenarnya. Bang, tapi kenapa influencer gitu? Kalau sebagai pembicara kan bisa aja jadi presenter, Nah, bisa iya. aja jadi MC. Itu dia. Kenapa influencer? Saya mulai dari usaha yang tidak banyak modalnya. Saya punya HP, ada kamera depannya, udah Oke. saya ngomong di situ. Menanggapi hal-hal yang lagi hangat terjadi nih. Tentang apa, saya menanggapi dengan sudut pandang Islami. Seperti itu. Udah, ternyata orang banyak merasa terwakilkan. Follower nambah, kemudian orang banyak jadi penasaran, gimana sih bang cara ngomong kayak gini? Udah, akhirnya kita mulai. Kebutuhan ada, udah kita buka pasarnya. Duit Gitu. masuk banyak. Duit jadi. masuk lumayan, alhamdulillah. Itu Paling selalu nggak yang lo cari, bisa kan? bertahan lah bang. Di masa pandemi ini kan kita kadang-kadang, dan kelas online saya rasa cukup banyak. Ada kelas roti Jepang, ada kelas bikin kue nastar. Oke. Iya, kayak gitu Iya, bang. betul, Jadi betul. asal kita udah punya skill, dan dasarnya adalah sadari dulu kita mampunya di mana. Gitu. Misalnya abang bisa motret, abang tampilin dulu bahwa abang bisa motret segala macam. Buka deh kelas potret fotografi online. Gimana caranya ngambil angle, gimana caranya apa segala macam. Yang penting mulai dulu dan mulai dari yang beda. Tapi Bang Kevin waktu memulai sempat riset nggak? Soalnya bro, Betul. kan kita tahu influencer kan banyak juga ya. Dan sekarang Apalagi- informasi mudah. Betul. Lewat Nah, internet. yang sekarakter dengan Bang Kevin kan juga mungkin ada gitu Ada. kan ya. Ada Influencer sekali. yang memang main di narasi-narasi Islami gitu Iya, kan. iya. Artinya apakah memang sebenarnya riset dulu di awal gitu? Oh, ternyata kayaknya bisa nih di sini. Enggak, mulai dulu. Mulai dulu. Mulai tetap? dulu, nabrak sana sini, oh begini. Lama-lama terpola. Kalau kita riset dulu, dan saya paling nggak suka kalau saya nggak jadi konten karena harus ngedit. Makanya kalau abang-abang lihat konten saya semuanya editless. Oke. Editless semua. Saya kalau udah mau habis nih, salah ngomong, ulang lagi dari awal. Oh, Itu oke. sambil latihan bang. Nyusun kata, artikulasi di situ. Gitu sih bang.
Jadi kalau riset dulu enggak. Kalau riset dulu harus punya kamera dulu, harus punya kemampuan edit dulu. Nggak jadi-jadi kayak dia. Nggak mulai. Kayak lu, bro. Mungkin itu yang jadi alasan gue belum jadi influencer sampai Bisa sekarang. jadi. Mulai. Gitu. Tapi gini, Padahal gue udah siapin bro sebenarnya bro narasi-narasi untuk merayu wanita seperti apa gitu tapi kan. kameranya nggak ada. Iya. Mau Handphone-nya pinjam juga kamera belum. lu kan tadinya. Buat kerja, bro. Jangan dipakai yang enggak. Nggak berkah ntar. Tanya lu dengerin tuh Bang Kevin ngomong lu. Kok jadi lu yang dengerin ya? Harusnya gue ya. Tapi gini Bang Kevin, Iya, kalau bicara tentang influencer, kita bicara juga mengenai kan kita harus bisa dipercaya gitu. Benar. Nah, Bang Kevin tuh dapatnya awalnya gimana bisa membuat orang ada aja stigma, Iya. so tahu lu, Iya. muka lu masih muda Benar, mau benar. ngajarin gue. Benar. Gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Nah, benar, Banyak benar. banget tuh. Langsung Kayak skeptis orang kan. Jadi banyak orang sekarang terkecoh antara personal branding dengan flexing. Iya. Dia pamer-pamer mobil, pamer apa segala macam tuh, lihat saya sukses. Crazy Ayo, rich, crazy rich. Crazy Ya. rich, crazy rich. Oh. Padahal richnya enggak, crazy-nya doang. Padahal ternyata nipu. Iya, Nah, nipu bisa doang jadi. gitu segala macam. Jangan, bro. Dosa. Dosa. Gua mau nyari yang halal. Hai, mantap. Jadi caranya adalah memperlihatkan value kita di mana. Oke. Gitu sih Bang. Jadi kalau saya tadi tentang bagaimana menjelaskan sesuatu, saya bilang tuh, teman-teman yang baru ngaji, gini loh cara menjelaskan tentang hukum ini ke orang tua. Bikin temanya apa, judulnya apa, marketnya tertarget nih. Oke. Marketnya orang-orang yang baru ngaji. Jadi tentukan marketnya, tentukan kita main kontennya itu apa. Udah sih Bang, kayak gitu. Nanti personal branding itu akan terus bergulung seperti bola salju. Dan waktu itu cukup signifikan ketika lagi ramai Clubhouse. Oh, oke. Clubhouse itu waktu lagi rame-ramenya saya ikut di situ. Banyak orang yang membahas hal-hal yang cukup sensitif. Kenapa Nabi berpoligami? Kenapa Nabi menikahi Ibunda Aisyah di usia muda? Nah di situ saya turut berbicara dan alhamdulillah cukup mencerahkan beberapa orang sehingga jadinya banyak nih follower masuk kayak gitu. Ini kayaknya obrolan kita udah makin seru. dalam nih. Betul. Iya. Tapi kita harus lebih bersemangat lagi. Minum kali ya bro, bisa kali. Jadi emang Bang, teman gua ini kadang-kadang harus diselentik dulu baru sadar kalau temennya. Udah, bawel lu. udah Baru katanya. datang, gue yang kerja, lu yang aus. Bro, tapi lain kali ya lu sadar diri dong. Temen lu datang lagi nggak punya duit. Gue ya ditraktir minum dari tadi. Nyusahin banget ya Punya gue ya. duit. Galau. Udah bagus gue temuin. Iya, temen bener gue. juga. Aduh. Wah, Nah, nih udah datang. Datang nih. Baru nih sahabat gua. Pantas jobnya lancar terus. Aduh, Iya kan? bro, Bisa bro. kali 10%. Lu kan cuma terjemput. Oh iya benar juga. Kegedean kali, bro. Nih yang gedean buat lu, bro. Tahu aja lu bro, gua haus bro. Iya. Jauh bro perjalanan ke sini bro. Wah, lu. Mas, makasih ya. Ya makasih Thank you ya, Mas. Thank you. Tapi gue penasaran sih, bro. Sebenarnya sama Bang Kevin nih. Bang Kevin, Ya. kalau kita bicara sosial media, kita bicara digital media, Ya. itu new era saat ini Iya. untuk media-media. 2-3 tahun belakangan udah mulai terkenal. Sekarang mungkin belum puncaknya, tapi udah banyak. Menghidupi nggak sih? Menghidupi nggak sih? Nah, Kita nggak bicara nominal ya Bang? Iya. Kita nggak bicara nominal. Tapi di tahun 2021 pertama kali saya ajak orang tua saya liburan staycation keluar Oke. kota. Wih. Pertama kali. Dari penghasilan dari influencer. Itu setelah berapa lama Bang Kevin jadi influencer? 3 bulan. 3 bulan. Yes. Wih, gila udah langsung bisa 3 menghasilkan bulan. ya. tuh. Hilang 3 kan bulan. galau lo? Nah, lumayan Kebuka itu kan ya. pikiran? 3 bulan. Jadi terinspirasi gitu Bang. 3 Tapi kan bulan. gini, kalau influencer oke lah kita lihat yang udah ngetop gitu ya. Kita ngeliat mereka udah enaknya gitu Nah, kan. iya, betul. iya. Dalam perjalanannya itu ketika mulai small step-nya, mulai untuk bikin video dengan subscriber cuman dikit gitu kan, atau follower cuman dikit gitu. Tertati-tati juga. Iya, kadang-kadang tuh orang kan gampang nyerah, Bang. Iya. Gampang nyerah, Benar. kok kayaknya gua mentok deh. Kayaknya gua bukan di sini deh jodohnya, Iya, jalan iya, gua bukan di sini iya, gitu. iya. Pernah nggak sih Bang Kevin tuh waktu awal tuh ngalamin juga kayak begitu? Iya. Kalau ngerasa stuck kayaknya iya stuck nih, harus nyari ide-ide yang lain nih, harus cari ide yang baru nih. Caranya adalah kolaborasi, Bang. Kita kontak sama influencer, bikin kita live bareng yuk. Kita bikin kelas bareng yuk, gitu. Jadi market kita udah stuck nih di sini. Guide marketnya dia. Oh, begitu juga dengan dia gitu ya? Benar, Kalau dia dapat udah market stuck, kita. Bro, lu bisa get go, bro. Gitu. Kalau lu mau udah terkenal nanti jangan lupa minum aja gue yang bayar. Wah, ternyata Masa ntar lu lu nggak mau. ada udang di gitu. balik kerupuk lu. Ya, Batu ya? tapi nggak salah juga, bro. Kerupuk udang. Tapi Bang, kalau pernah nggak sih ketemu influencer gitu yang diajakin collab tapi nolak gitu? Karena mungkin dia ngelihat waktu itu Bang Kevin masih Siapa belum sih lu naiknya gitu? gitu. Ngapain sih? gitu? Bukan nolak, tapi lebih kepada PHP mungkin. Oh, Bang, tapi Bang, ada kita collab, ngalamin. Bang. Aduh, Bang, kita collab, Bang. Ternyata ada ghostingan juga ya di buat di- series Ramadan nih, kita bikin 30 episode, kita bikin podcast segala macam. Sampai hari ini nggak syuting-syuting. Oh,
Disitulah saya belajar bahwa tidak baik bergantung pada orang lain. Oke. Harus Dengerin, bergantung bro. pada Allah. Gitu kan? Gitu sih bang. Tapi Jadi kan kita brand bro. kalau ngarep ke orang lain jadinya sakit hati bang. Udah Oh, gitu. kita coba bikin konten dan konten ntar jualan apa. Kadang-kadang saya juga dulu nih sebelum kelas belajar ngomong ini rame, jualan korma. Oh gitu. Iya jualan air zam-zam gitu-gitu bang. Ngomong-ngomong air zam-zam minum dulu bro. Minum Iya, dulu, benar. minum dulu, minum dulu. Haus ya? Aus. Jadi- Ntar air semen cair lo minta pesen lagi. Ya gue juga bro yang bayar gimana? Ya nggak apa-apa bro, kan duit lu banyak, rezeki lu banyak Benar, nanti. Benar. Amin. Amin. Ya. Benar. Cuman memang sebelum ini kelas atau kelas belajar ngomong tadi kita omongin ini, saya juga buka kelas privat, Bang. Oke. Kelas privat belajar ngaji. Oh. Belajar ngaji. Belajar ngaji untuk para mualaf. Saya lihat jadi gini, ada gap antara orang yang sudah lama ngaji dengan orang yang baru ngaji atau orang baru masuk Islam. Oh. Oke. Masuk ke pengajian yang udah rame. Minder. Bahas kitab-kitab yang besar, bahas bahasan-bahasan yang besar. Tapi cara sholat dia nggak ngerti. Cara baca Al-Fatihah dia nggak tahu. Nah, pada poin ini saya mau ngisi. Oke. Dan ternyata marketnya cukup luas. Oke. Sampai saya kewalahan. Oh. Saking banyaknya yang masuk, alhamdulillah ya dengan izin Allah, saya mulai coba open recruitment. Yuk guru-guru ngaji yang mau gabung sama manajemen Bang Kevin, yuk sudah 50 guru Bang. At least ya 50 atau 55-an sekarang ini ya yang gabung. Jadi kalau ada yang masuk, sama tim saya, sehingga saya beri manfaat dua arah, kepada orang yang mau ngaji dan pada guru ngaji. Iya. Iya, iya. Jadi punya market sendiri. Kayak gitu. Jadi bermanfaat juga untuk orang sekitar. Benar, dan Nggak cuma- tentunya Tapi ini menyenangkan juga ya untuk didengar karena ternyata kalau misalnya kita berpikir bahwa apalagi situasi pandemi ya banyak kriminalitas, tapi nggak juga banyak orang yang punya kesadaran untuk beragama, mencari Tuhan Iya. dengan cara yang benar gitu loh. Mm-mm, Dan bahkan sampai mau belajar privat. privat. Iya, privat. Saya mikir dulu paling skeptis sama kelas privat ngaji ini. Sekarang orang belajar ngaji tinggal dibuka YouTube gratis. Iya. Semua materi tinggal dibuka. Betul. Iya. Siapa yang mau? Cara baca Keluarin apa duit lah. untuk belajar lagi kan, Benar. padahal semuanya udah ada gitu. Benar. Dan awalnya saya gabung ke beberapa platform. Ada namanya platform Super Prof. Aha. Super Prof itu mempertemukan calon guru dengan calon murid. Aha. Saya lihat guru bahasa Korea 200.000 sejam. Waduh. Bahasa Korea sekarang lagi in, Bang. Iya benar Oh, benar. gara-gara demam Iya, K-pop. K-pop. Iya. Matematika, bahasa Inggris 150.000 per jam. 150.000 per jam. Pas saya cari guru ngaji 30.000 sejam. Kecil ya. Kecil banget ya. 40.000 sejam. Saya sebagai insan pendidikan agama Islam, waduh nggak boleh begini nih. Saya udah belum punya klien, pasang harga 100.000 per jam. Kenapa saya berani begitu, Bang? Tapi kalau kita yang angkat ini value ilmu Siapa agama, lagi? siapa lagi? Iya. Orang selalu minder, ya jangan cari di situ lah, begini segala macam. Loh ini ilmu yang paling penting loh, menurut kami tentunya ya. Ini ilmu yang paling penting. Ini ilmu yang dibawa sampai kamu mati nanti gitu. Kenapa kamu nggak berani ngasih value? Tentu tidak memberatkan orang. Ya. 1 jam 1 juta ya nggak begitu juga. Tapi 100.000 buat Netflix aja bisa gitu Iya. loh. Buat sekedar entertainment, kan pola pikirnya harus dirubah di sini bang. Iya. Gitu. Mindset ya. Mindsetnya dirubah di sini. Tapi Maka- berarti Bang Kevin ini tujuannya memang bukan hanya untuk mencari materi ya. Iya. Jadi memang sudah ada tujuan yang lebih Besar. baik lah, lebih Ah. besar. Gitu Dan ya. memang saya kuliah di Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Jadi memang selama 8 semester belajar untuk mengajar. Gitu. Jadi yang tadi juga saya udah bilang, Bang, bahwa sebenarnya adalah mengajar itu bukan tentang mentransfer ini A ya, ini B ya, bukan, tapi bagaimana ngasih motivasi ke orang. Bang, bayangin, saya ngajar lansia umur 61 tahun. Waduh. banyak lansia 61 tahun itu. masih Mualaf. mualaf masih pengen punya ini ya apa? Kan kendalanya Mendedikasikan banyak. diri kepada agama. Sulitnya adalah dia terpaku pada dialek asalnya dia. Dia nggak bisa ngomong Z. Oke. Oke. Di huruf Arab kan ada huruf za ya. Oh, iya. Dia bisa ngomong iya. Hmm. Gimana kita bisa kasih motivasi dia, kasih iya nggak apa-apa Pak, Bapak. Dia minder. Oh, Pasti. belajar minder. Aduh kenapa sih nggak bisa ya Bang Kevin ya, kenapa sih? Nggak apa-apa Pak, Allah ngerti usaha Bapak. Itu hal-hal yang dipelajari di kampus pendidikan. Yang nggak semua orang bisa. Itulah nilai kami di situ. Saya selalu bilang sama tim pengajar saya, mengajar bukan tentang mentransfer ilmu, tapi bagaimana mentransfer motivasi untuk tetap bisa mau belajar. Seperti itu. Bang Kevin, kalau boleh tanya timnya sekarang ada berapa orang? 55-an 55 orang, Bang. guru ngaji. Buka lapangan pekerjaan, bro. Guru ngaji. Jadi setiap ada lowongan, admin saya oper ke grup mentor, grup pengajar, lowongan segini, fee segini. Oke. Langsung mereka ada offline, ada online, segala macam seperti itu sih. Tapi bro Gitu. gini, ada yang menarik saat ini Bang Kevin. Kalau kita ngomong soal ngehargain
guru ngaji. Iya. Ada kita pernah dengar gitu ya, stigma gitu. Wah, lu ngajarin ngaji, ngajarin agama, minta bayaran mahal-mahal. Ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit. Benar Pasti nggak sih? akan selalu dipersoalkan itu kalau lu memang mau ngajarin agama. Ya udah nggak jangan usah ikhlas iya, dong. Ikhlas dong. Ikhlas gitu. dong. Tuh bang, guru agama nggak boleh netepin tarif. Nggak ikhlas lo kalau ngajar. Gini. Bedakan antara matok tarif dengan menghargai ilmu dan memberikan harga kepada jasa menjelaskan sesuatu. Pertama, antum juga harus tahu bagaimana bedanya antara dakwah secara umum, dakwah ini mengenalkan Islam kepada orang secara umum, dengan kelas privat itu sudah beda. Kalau dia dakwah secara umum, memang asalnya dia nggak nentukan tarif. Tapi kalau ditanya, sebut aja. Kira-kira saya untuk menjelaskan ini, materinya ini selama 1 jam, kurang lebih segini deh biaya penjelasan saya gitu. Jadi yang kami kasih harga di situ adalah bagaimana cara kami menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi lebih sederhana. Dan itu nggak semua orang bisa gitu loh. Itu punya value di situ. Itu teman-teman. Yang tidak boleh adalah kalau nggak segini saya nggak mau. Maka kiranya teman-teman bisa menakar berapa harga yang layak untuk penjelasan saya dalam kelas privat, bukan dakwah. Stigmanya adalah ikhlas sama dengan nggak dibayar, gitu kan? Berarti kita bisa datang ke sekolah Al-Azhar, sekolah Muhammadiyah, sekolah Al-Izhar, yang itu kita tahu biayanya di atas rata-rata ya. Kita datang ke ruang guru, nggak ikhlas. Iya, benar-benar juga. Tinggal tunjuk ya. Selama ini orang nggak ada masalah dengan sekolah Islami yang mahal. Betul. Dan beberapa sekarang Islami bener-bener mahal. Memang diciptakan untuk orang kaya. Iya. Jadi seperti ada perbedaan kasta di sana. Nah, memang itu namanya market bisnis ya bang. Silahkan aja hak. Cuman jangan dipojokkan. Kalau guru olahraga boleh masang harga, guru matematika boleh masang, guru agama nggak boleh loh. Padahal kan sama-sama profesi menjelaskan sesuatu. Yang kita jual bukan ilmunya. Yang dimaksud jual agama adalah nggak boleh hukumnya. Boleh deh pak, ya udah boleh deh. Nah itu yang jual agama. Yang menghalalkan segala cara. Yang kita jual ini adalah bagaimana teknik eksplanasi, menjelaskan sesuatu, kasih motivasi orang belajar agama. Tadi bapak-bapak lansia itu dengan keterbatasan dialeknya dia, kita kasih motivasi terus bang. Ada yang belajar sama saya juga, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Awal 2021, abata, sekarang sudah hafal surat An-Naba. Alhamdulillah. Artinya di sini bukan karena saya, tentu izin Allah SWT, tapi ada tahapan-tahapan yang kami lakukan bersama. Privat one by one, Bang. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang kayak gitu pilihannya. Seperti itu. Dan kalau Abang, tapi Abang pernah nggak gratisin orang? Oh, itu nggak usah saya jelasin. Iya. Gitu. Nggak perlu diumbar-umbar gitu. Okay. Seperti itu, Bang. Tapi Jadi kalau gitu. tadi bicara kelas ya, kelas adab bicara gitu ya, udah banyak. Seberapa banyak sih, penasaran deh. Apa? Yang mau ikutan kelas Belajar itu ngomong seberapa itu? banyak? Iya, berapa banyak sih? Hampir 500. Sampai sekarang? Iya, Dan masih aktif? masih aktif. 500 Dan member itu terus. tapi mungkin kalau menurut Bang Kevin itu masih dalam skala kecil ya? Atau memang itu sudah sesuai dengan... Untuk kelas belajar ngomong ya, bukan public speaking loh ini. Belajar ngomong nih, kalau saya boleh cek, kalau hashtag belajar ngomong ya ada anak kecil. Di Instagram tuh anak kecil belajar AIU. Ini kelas online pertama belajar ngomong. Kenapa saya buka belajar ngomong dan bukan public speaking? Karena kalau public speaking saya akan bersaing dengan Steny Agustaf. Iya. Bersaing dengan kelasnya Panji Pragiwaksono. Untuk apa kami bersaing dengan mereka-mereka? Kita buka yang berbeda. Sedikit kutipan dari Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Daripada saya sama-sama buka kelas public speaking, oh ini lebih baik nih. Ya apa ukurannya? Kita buka yang lebih unik, belajar ngomong. Targetnya bagaimana cara kamu ngomong kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada mertua. Bagaimana cara meyakinkan calon mertua, ternyata marketnya rame. Oh gitu? Orang banyak yang grogi, gimana cara ngadepin calon mertua. Nah ini Benar. yang menarik bro. Itu benar banget Ini tuh. menarik bro. Kenapa, Kalau bro? lu Udah mau kawin? Bukan. Kalau lu udah meyakinkan cewek-cewek, Oh. bisa. Tapi lu bapaknya coba. gimana? Coba Iya, bapaknya. benar Emang juga ya. susah ya? Ya tergantung. Ada Sebenarnya nggak sih kan gitu? orang-orang banyak kayak misalnya, gimana sih bang nih mertua saya kayaknya galak. Sebenarnya belum tentu galak, kitanya ketakutan duluan. Oke. Gimana cara memulai percakapan dengan calon mertua nih? Kayak bocorin ya, ini sebenarnya berbayar gitu. Amal bang, dikit-dikit. Benar. Yang dimulai dari pembicaraan dengan calon mertua adalah cari common interest. Kita tanya dulu, Ya. ayah kamu sukanya apa sih? Suka Liga Inggris, suka aviasi, penerbangan. Kita cari riset itu, ngomongin itu. Nyambung Jangan dulu. ngomong nyambung, betul. Bicara- Cari common interest, cari kesukaan yang sama apa,
Atau kalau memang kita nggak suka, suka-sukain deh. Gitu kan kita mau dapetin anaknya dong. Iya, usaha. Gitu, ngobrol-ngobrol. Jangan bahas masalah, Pak kapan saya nikah Pak? Nggak usah. Wah. Ya ada Udah digaplok ngobrol duluan, Bang. ya kan? Kalau bapaknya suka main catur, ya berarti main catur. Iya, iya. Nanti pulang, siapa tuh tadi? Boleh juga. Nah, Iya, kan gitu. iya bener juga. Iya Wah, nggak? tapi untung Bang Kevin ini religius. Ah. Coba kalau nggak banyak ceweknya nih. Tapi kita minum dulu, Bro. Kita minum dulu, Bro. minum dulu. Aduh, dari Singkongnya tadi ngobrol nih. aja. Iya, singkongnya Ayo, sikat, Bang. sikat. Mumpung di traktir nih. Aduh. Kapan lagi dia Kita traktir? hadir fotografer ya? Iya. Masya Allah. Bismillah. Tapi Bro, kalau kita bicara mengenai Bang Kevin gitu ya, influencer, mungkin sekarang udah punya nama, subscriber udah banyak juga. Tapi kan Bang Kevin ini nggak main di YouTube, mainnya di Sosial media. Itu udah banyak juga followersnya, udah banyak juga menghasilkan gitu. Tapi kita juga pengen tahu, emang cetakannya dari dulu udah begini nih? Maksudnya Nah, emang dari dulu. sekolah agama apa bagaimana? Nah gini gitu? bro, sebenarnya Bang Kevin, gue mohon maaf juga nih. Gue tadi sebenarnya ketika minta tolong sama si Zul ini, pas diketemuin sama Bang Kevin, gue agak sedikit skeptis juga. Loh, kok influencer begini? Karena kan Penampakannya gitu. konotasi influencer buat gue itu kan orang-orang yang glamor, tampil Swag. ya swag, tampil di entertainment. Kalau Bang Kevin kan tampilannya religius banget. Itu makanya lu nggak mulai-mulai jadi influencer. Jangan lu mau nyobain beli kamera. Lu ngeliatnya dari luar doang, gak tau isinya, Bro. Abis kalau dari luar menarik, kita jadi tertarik. Bener juga sih. Penampilan perlu Iya, juga. iya. Penampilan perlu juga. Cuman kenapa penampilan begini? Tentu kan karena ada keyakinan dalam hati ini. Keyakinan bahwa penampilan ini loh yang terbaik. Orang mau ngomong apapun, kita mau gimana pun, mau pakai baju apapun tetap ada komen negatif. Udah, kita punya prinsip dan ini prinsip saya. Melihara jenggot, celana cingkrang segala macam. Ternyata marketnya juga luas kok. Apalagi dengan ada gelombang hijrah ini ya. Gelombang hijrah ini 2014, 15, 16 iya. tuh Ramai banyak ya. sekali orang-orang yang akhirnya ngaji lah gitu ya. Akhirnya dan ternyata ketika melihat influencernya coba melihara jenggot, dia jadi pede. Oh, ada yang sama. Ada nih. yang sama, ada panutannya di situ gitu. Tapi Bang Ada Kevin gini, sosoknya gitu. penampakannya jenggotan, Iya, cingkrang. benar. Ya kan kalau kita ketahuan tinggal pen. Ya kan? Tapi ini jenggot, Iya. penampilannya begini. Nggak takut dicap teroris. Nah, ini bener juga nih. Karena nggak sih Bang, ngalami kendala gitu dengan penampilan seperti ini. Karena kan takutnya orang-orang itu kan lebih banyak sering negatifnya duluan. Benar. Sebenarnya nggak salah juga. Kenapa orang takut sama orang berjenggot? Karena memang pelaku bom itu berjenggot, Iya. istrinya bercadar. Kita nggak bisa salahkan itu. Iya benar. Udah kejadian. Mau gimana? Dan ada bukti gitu ya. Memang kalau kita nggak tahu ya, nggak tahu dia memang salah paham tentang agama atau memang orang jahat pura-pura jadi orang baik. Maka kan kamuflasenya orang jahat pakai baju orang baik. Ya. Dari sini kita tangkap makanya sebenarnya jenggot dan cadar itu adalah pakaian orang baik menurut sebagian orang gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau terganggu pernah terganggu sangat Bang. Awal-awal nih melihara nih belum segini nih. Lebaran nih, Iya. keluarga sebelum pandemi kan. Lebaran segala macam. Kevin teroris sekarang. Begitu Iya, sama keluarga. Bener Yo, kan bro? Kevin Yang teroris gua sekarang, Kevin tanya, segala bener, macam. bro. Itu kita nggak boleh marah. Konsekuensi milih jalan ini. Oke. Kalau kita marahin keluarga kita gara-gara pilihan kita nggak dewasa namanya. Betul. Kan setiap pilihan punya konsekuensi. Gitu. Oh enggak, ya saya cukur deh. Nanti besok pengajian, Nggak ada. mana jenggot lo? Nah, Ini kemarin nggak enak bro, Nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip. Laki-laki kan yang paling pegang Prinsipnya. sama gaji abis itu. Iya. benar juga sih. Tapi gue setuju sih. Maksudnya kalau kita ngomong soal orang jahat, orang baik itu nggak bisa dilihat hanya dari penampilannya gitu. Iya. Hanya kebetulan aja kemarin pelaku-pelaku itu memang berjanggut. Ya. Betul. Kalau mungkin kemarin pelaku teroris itu matanya sipit atau misalnya dia orangnya hitam Iya. gitu. Mungkin stigmanya akan Akan berbeda berbeda. juga. Jadi nggak bisa kita berpikiran terlalu sempit gitu ya, Bang. Iya, dan memang uniknya adalah ketika orang yang tidak berjenggot yang melakukan kejahatan, violence gitu ya, kayak contoh di India sekarang atau beberapa tahun lalu di Filipina ya atau di Myanmar, pembantaian kaum muslimin Ya, segala macam, itu Rohingya kan ya. nggak berjenggot, orangnya botak semua kayak gitu, itu nggak disebut teroris. Memang ada beberapa orang yang Menganggap. menyudutkan teroris adalah hanya di Islam. Gitu. Oke. Itu yang. Nah kita harus sabar, harus terima dulu keadaannya seperti ini. Bagaimana cara kita merbaikin dengan adab. Ya memang benar. Kalau kita mendakwahkan tauhid dan sunnah, resikonya dibenci oleh sebagian orang. Ya, itu resiko dakwah, betul. Tapi bukan berarti antum sengaja arogan, sengaja serampangan bersikapnya bodoh amat. Pokoknya ada yang salah, saya tegur dengan keras dimanapun, di muka umum, dimanapun, di tengah keluarga, saya akan tegur keras.
terus pas dijauhin sama keluarga, sama teman-teman, tuh lihat ya, emang begini risiko dakwah tauhid, dimusuhin sama orang. Ente emang nyebelin kayak gitu namanya. Kan ada adabnya berdakwah itu. Tetap kita menjaga label tauhid dan sunnah ini dengan adab dan akhlak yang baik. Jangan antum menjadi perusak dakwah dengan arogansi dan serampangannya sikap antum dalam berdakwah. Nggak bisa kayak gitu ya. Mendakwahkan tauhid yang baik-baik aja masih ada musuhnya, apalagi menyebalkan kayak antum gitu, serampangan sana sini. Paham ya? Menjadi goroba tidak mesti menggorobakkan diri. Adem ya bro. Gitu. Adem denger ini ya. Padahal dari tadi panas, tapi Wah, karena ada Bang Kevin adem gitu ya. Nggak yang membara-bara gitu ya. Enggak. Adem loh. Tapi Gitu. gini Bang Kevin, emang tadi dari dulu emang udah mendalami agama, maksudnya dalam artian masuk pesantren, Iya. apa segala macam, apa emang ada fase-fase tertentu Bang? Iya, unik nih Bang. Jadi kalau ada orang di SD dulu paling suka belajar IPA, Iya. olahraga, matematika, ya kan? Itu kan gitu anak SD tuh. Saya nggak mau suka ini, tapi paling masuk pelajaran agama. Oh. Saya kayak nggak, kenapa paling mudah dimengerti belajar agama? Orang-orang belum hafal Quran ini, saya sudah hafal, alhamdulillah. Orang-orang nggak ngerti tentang ini, saya udah ngerti. Selalu begitu. Sampai akhirnya masukin pesantren sama ayah saya. SMP, orang-orang pada milih 216, 115, berapa SMP 8 Top-top gitu. tuh ya? Iya, semuanya gitu segala macam. Saya kemana? Yang saya tahu saya diarahin ke pesantren. Udah akhirnya masuk pesantren 3 tahun di Depok. Didalemin di situ lah ya. Jujur sebenarnya kalau masuk pesantren pas SMP itu agak-agak Bukan pilihan utama. Iya, Jadi agak terpaksa gitu. iya, agak-agak bertolak juga karena kita masih pengen explore gitu-gitu kan. Kebayang bro umur-umur segitu. Bang Kevin juga manusia. Iya, kan? benar. Iya, jujurli aja. jujurli kayak gitu. Tapi kapan Nah. Bang ngerasa bahwa itu adalah ini panggilan hidup gitu. Bahwa ini jalan untuk gua. untuk jadi berprinsip lebih agamais lah gitu ya. 2 bulan sebelum nikah. Nikah umur berapa Bang? 22. Hah? 22 tahun udah menikah Nikah Bang? 22. Tuh buru-buru daripada lu yang gangga anak orang Nikah. korban mulu. Belum puas Bro. Nih, yang nggak bener nih. Tapi begini Bang Kevin, banyak juga stigma nih kayak gini nih ya. Kayak temen saya yang satu ini nih. Iya. Udah bikin aja dulu, udah. Ya udah, puas-puasin dulu. Ntar tobatnya besok aja. Iya. Kan banyak yang begitu. Kenapa Iya. kalau yang begitu-begitu lu arahin? Iya, Tapi bener dia Bang. Kalau saya nikah muda bukan karena kayak campaign nikah muda, enggak. Karena memang udah kerja, Bang. Oke. Kita kuliah, skip dulu tuh waktu itu. Justru setelah nikah baru kuliah. Udah layak lah ya gitu dalam artian. Jadi setelah punya penghasilan, at least paling nggak 5 tahun udah punya penghasilan stabil, tetap, dan udah mulai ngaco tuh. Namanya anak muda udah beli yang nggak perlu. Beli samsak di rumah, beli apa kayak gitu itu udah. Nah, dia udah mulai nggak jelas nih. Orang tua ngeliat udah lo kawin deh gitu. Tapi gue selalu menganggap ya, menikah itu butuh keberanian. Gue bahkan selalu punya penilaian kalau pria itu baru bisa disebut sebagai seorang laki-laki ketika dia menikah. Gitu loh. Karena banyak masalah yang timbul. Benar. Apalagi dilakukan di usia 22 tahun. Jadi menurut gue itu keberanian yang sangat besar loh Bang. Iya, kayaknya cenderung nekat, Bang. Kalau dibilang orang-orang nabung dulu, enggak. Saya resepsi dibayarin semua sama orang tua. Oke. Acara waktu itu di Jawa Tengah. Abang tahu acara Jawa ya? Ya. Itu kalau nggak saya kating-kating 7 hari 7 malam. Waduh. Panjang bener itu acara. Saya kating-kating jadi 4 hari 4 malam. Itu udah nggak bisa dikating lagi udah. Budayanya semua banyak banget. Dulu belum begitu, dia belum sepanjang itu dulu. Nah. Gitu, masih nempel kayak masih. tawon di sini. Kayak gitu. Tapi udah mulai ada Iya. akarnya ya. Terus di Jakarta, bikin lagi di Jakarta resepsi adat Betawi. Itu semua karena orang tua, ya udah kita ikutin aja. Tabungan, ya kalau mau dibilang cuman 15 juta. Iya, tabungan waktu itu. Tapi karena kita punya pekerjaan tetap dan Terus hidup ada, iya, ya. terus dia udah kayak nggak mikirin. Pas pandemi baru mikir, tahu gini, dari dulu udah beli emas nih, udah invest nih di mana-mana kayak gitu, Bang. Tapi gitu. life getting better ya Bang ya, begitu jadi influencer ya. Alhamdulillah, sebenarnya sama sih antara getting better sama getting worse-nya ini dari segi, kalau dulu nggak mikir kan, hari ini kerja aja. Kalau sekarang harus mikir konten apa lagi yang dibuat. Ya. Harus be more kreatif gitu loh. Jadi kayak hari ini mau pasang gimmick apa ya, hari ini harus pasang konten seperti apa, arahnya kemana, call to actionnya kemana. Ya karena gue sempat denger juga cerita dari teman-teman gue gitu yang punya teman influencer ya. Mereka ngomong, wah gila kalau mau jadi influencer tuh kadang-kadang hidup kita tuh kayak diperbudak sama konten gitu. Benar, Karena benar. bangun gitu udah harus mikir mau bikin apa, mau bikin apa. Gitu kan. Makanya kadang-kadang saya nggak mau lihat HP. Oke. Ada masanya saya enak bukan Jenuh. Instagram, serius. Saya kayak cukup
cukup gitu. Makanya kalau udah malam tuh kadang-kadang saya udah mode pesawat semua HP udah. Oh, Gitu. memang bener-bener waktu istirahat. Bener-bener karena udah dulu kan nggak di sini jadi main HP tuh me time. Kalau sekarang justru enggak. Kalau ngelihat orang konten bagus, besok bikin kayak gini jadi mikir. Gitu Bang. Jadi terpancing untuk lebih kreatif lagi ya. Makanya capek sendiri gitu. Bang, supaya nggak capek. Singkong nih. Iya, Singkongnya dimakan. Bener. Singkong ini. Lapar bro. Iya bro, gue yang bayar bro. Iya. Silakan habisin bro. Kalau gitu. Gitu Bang. Tapi ya kalau kita ngomongin soal dunia influencer ya, otomatis gitu Bang ya. Ya ini kan ya jejak karakternya Abang mainnya di nuansa Islami gitu. Iya. Ada nggak sih pertentangan gitu misalnya kadang gue harus bikin dengan ide gitu. Kadang kreativitas itu kan nggak punya batasan. Benar. Gitu. Kita mau bikin ini tapi kayaknya kalau dalam jalan agama gue kayaknya Nggak deh. Nggak deh. Tapi gitu Justru kadang itu abang bikin. statement. Justru itu, sorry bang. Justru itu statement agak bertentangan dengan prinsip kreativitas Nah saya. itu. Kreativitas nggak ada batasan. Justru, kalau menurut saya, ini diambil dari senior di kampus dulu, Mas Hanung Bramantio. Dia mengatakan bahwa kreativitas itu justru lahir dari keterbatasan. Oh dibalik. Kok bisa bang? Kita lihat dulu. Dulu ada mobil-mobilan zaman abang kecil dulu ya. Ada mobil-mobilan dari Jeruk Bali. Iya. Iya nggak? Benar. Kenapa ada? Karena keterbatasan biaya Betul. untuk beli mobil-mobilan. Dibikin ada kulit jeruk Bali. Sekarang nggak ada, karena semua udah ada. Justru kalau kita tanpa batasan, Bang, tanpa batasan, kita nggak kreatif. Kita terpola, terpattern, gitu-gitu aja kontennya. Orang pamer saldo juga. Karena di Islam nggak boleh pamer, akhirnya cari yang lain. Jadi lebih kreatif. Tapi bener sih, ternyata Gitu. iya juga ya, kreativitas itu lahir dari keterbatasan. Benar. Dulu karena kita susah ngontak orang, akhirnya ada telepon akhirnya. Tapi gini bro, tadi lo udah nanya ke Bang Kevin, kapan mulai momen itu untuk Bang Kevin tuh mulai hijrah? 2 bulan sebelum nikah. Berarti 2 bulan sebelum nikah Bang Kevin, Kenapa? ada sesuatu di belakangnya dong bro. Ada background story-nya pasti. Ada yang, ya anak muda biasanya kan- Jakarta bro. Di era itu lagi Kalau loh. gitu mungkin bisa gue yang ngajarin bang. Ngalamin Iya, era iya. itu jadi kayak anak-anak SMA atau mulai kuliah gitu. Dark era kita, ya, dark era. Iya, dark era. Dark age ya? Iya. Dark Semua age orang ya. pasti punya masa lalu, punya masa lalu kelam gitu. Iya, iya, Bang Kevin iya. ada? Masa lalu yang kurang baik, pasti ya kita melewati itu karena sebagai pengalaman juga ya. Itu di masa-masa SMA sampai akhir-akhirnya sebelum nikah. Ya. Itu cukup lama tuh. Dan apa yang remaja Jakarta lakukan ya kita coba gitu waktu itu kayak gitu. Artinya sorry bang, gue potong. Perempuan atau mungkin minum, Saya nggak mau alkohol. bilang iya atau enggak. Narkoba Saya nggak bilang gitu-gitu iya ya. atau enggak, tapi kalau dibilang kelam, iya kelam. Tapi saya nggak mau bilang yang Apa ini, itu, yang ini Bang? enggak usah. Oke, Seperti oke. itu kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah itu masa lalu yang kurang baik, tapi waktu itu saya sempat alami seperti itu. Dan bagaimana bisa berpindah gitu mungkin ya, lebih tepatnya bisa berpindah, bagaimana bisa berhenti itu semua, proses lah. Oke. Banyak orang sekarang tanda kutip udah hijrah ya. Nanti kita bahas terkait dengan terminologi hijrah ya. Oh, iya. Ya. Tapi kita pakai dulu tuh bahasa. Udah hijrah, nggak lama balik lagi. Karena emang bukan dari sini, kata orang nih. Kata orang bro, bukan dari Mungkin hati. dari Bener nggak hati, sih? mungkin dari hati. Aha. Tapi nggak bertahap. Oh. Maunya langsung. Jebret gitu langsung. Maunya langsung yang 180 blok, derajat. blok, gitu. Jadi bang Kevin itu udah pernah hijrah terus balik lagi gitu? No. Orang. Tapi saya bertahap pelan-pelan. Oh, oke. Saya nggak push diri saya terlalu harus yang begini banget, harus yang begini banget, enggak. Banyak orang yang seperti itu. Tidak menghargai proses. Tidak berikan dirinya untuk nafas. Oke. Gitu loh. Bahkan di agama kita tuh dilarang memaksakan diri dalam beribadah, nggak boleh. Kalau udah ngantuk, lagi baca Quran nih, ngantuk, tidur dulu. Iya benar. Jangan maksain. Udah ngantuk sholat tahajud, tidur dulu. Jangan maksain, karena apa? Ntar ibadahnya jadi nggak konsentrasi. Banyak orang yang nggak begitu. Ngantuk nih, nonton kajian dulu, ayo paksa terus. Kayak gitu, akhirnya dia capek. Capek, Memaksakan diri bosan. Capek, udahlah, banyak aturan. Akhirnya begitu mental lagi. Mereka nggak memberikan ruang yang cukup untuk dirinya berevolve gitu, berevolusi pelan-pelan, baik-baik, nggak. Mereka maunya buru-buru langsung. Dan seperti biasa maunya instan. Iya. Kaya maunya instan, hijrah maunya instan. Makannya juga mie instan. Tapi gini bro, tapi gini, tadi kalau dibilang tadi apa saya bertahap. 2 bulan sebelum nikah, terus kalau boleh tadi berpindah gitu ya. Iya. Itu ada momen apa Bang Kevin?
Ya, Momen Itu sebenarnya yang penting. Iya, asik ini nih. yang kita tunggu. iya. Ya. Minum dulu makin panas nih kalau kita kayaknya. ngelihat sosoknya Bang Kevin ya, gue dari ketika gue kenal Bang Kevin tadi duduk di sini, gue melihat wah ini sebuah kesempurnaan. Ya. Waduh, sempurna. Rizky Febian dong. Iya, tapi, ya agak sedikit lebay juga ya. Tapi manusia itu kan lagi-lagi kan nggak mungkin sesempurna itu kan. Iya. Pasti ada ya dark age itu. Iya, iya. Momen apa sih Bang? Apa bersinggungan dengan keluarga atau gimana? Kalau bersinggungan awal coba mendekati itu kan karena broken heart. Iya. Oh, patah hati. Ada kisah di situ yang saya nggak perlu ceritakan karena Betul. orang masih hidup. Iya. nanti dia wah gue ngomongin gue nih kayak gitu. Jadi semenjak itu Gibah jatuhnya dong Bang. semenjak itu saya nggak mau lagi berharap sama yang namanya manusia sedikit pun nggak mau sama sekali. Jadi artinya ketika itu mulai belum mulai, tapi saya sudah coba mulai mendekatkan diri. Contoh misalnya dulu kalau sholat pakai kaos aja Bang, biasa Bang, kaos sarung nggak pakai peci segala macam. Coba deh mulai dirubah polanya nih. Saya gantungin gamis di pintu kamar saya. Tiap sholat dulu belum ke masjid. Sholat di kamar tapi mulai pakai gamis, mulai pakai peci, mulai membenahi diri antara hubungan saya dengan Tuhan saya lah gitu. Tapi belum ikut pengajian. Sampai di titik kan saya bawa umroh nih Bang, saya bawa haji umroh sebagai tour leader. Dulu saya paling nggak suka sama jemaah yang jenggotan dan cingkrangan. Oh Nggak ya? suka saya, iya. Kenapa sekarang malah jadi seperti Nah, itu ya? karena Pandangan ribet. orang banyak. Karena Pandangan ribet. orang banyak tuh. Nggak, karena waktu itu ribet. Oh ribet ngelihatnya. Nggak, bukan ribet ngeliat ya, ribet banyak permintaan. Oh. Bang, kesini dong, Bang, ke tempat ini dong. Aduh, lu apa deh gitu, gitu. Itu kan saya anggapnya, Iya, gue yang tahu Medan nih, Iya, gue yang tahu leader nih. Ah. Lu jangan sana penuh tempatnya Iya. gitu loh. Tadi kan kita sempat bahas tuh ya, hijrah. Hijrah tuh kalau pengertian sebenarnya yang benar gitu. Definisi Hijrah, sesungguhnya iya, ya. apa Karena sih? kalau gue sih ya karena gue yang masih awam mungkin soal agama. Hijrah itu kalau gue lihat Berbeda. dari penampilan. Nah, Gitu kan. Jenggot, pakai dan ini jilbab kan. yang panjang tuh yang perempuan, Iya, terus iya. yang laki-laki jenggot, terus celana cingkrang. Apa sih sebenarnya hijrah itu? Kalau hijrah itu kan sebenarnya secara definisi berpindah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi lebih baik lah, Iya. gitu. Ya, dari yang buruk menjadi lebih baik. Itu kan definisi umum, gitu ya. Tapi sebenarnya Bang, fun fact, saya sendiri nggak suka pakai terminologi hijrah. Bang Kevin udah hijrah ya? Waduh, kayaknya saya nggak hijrah deh. Kenapa? Saya belajar sejarah, Bang. Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu hijrahnya jalan kaki, Bang. 450 km dari Mekah ke Madinah, jalan kaki. Kakinya berdarah-darah, Bang. Berat harusnya hijrah. Iya, hijrah itu ninggalin, Rasulullah ninggalin rumah, Abu Bakar ninggalin anak-anak putri-putrinya di rumah. Itu pengorbanan yang cukup besar. Saya nggak kemana-mana Bang, masih di Bintara-Bintara. Nggak kemana-mana, cuman ganti baju, pelihara jenggot, itu doang. Mungkin saya akan lebih senang dengan bilang, oh Kevin ngaji, udah gitu aja. Lebih sederhana. Dengan bahasa hijrah, tidak sedikit orang yang mengeksklusifkan dirinya. Gue udah hijrah nih, gue tinggalin semua teman-teman lama gue, begini semua. Bukan nggak boleh tinggalin teman lama, yang apalagi itu yang buruk ya. Tapi kan bertahap itu harus Bang. Belajar itu harus bertahap. Kalau nggak bertahap, ntar dia kaget sendiri, dia capek sendiri, akhirnya mental lagi. Kayak gitu. Jadi orang yang mau pakai terminologi hijrah silahkan ya, saya nggak melarang. Kalau saya udah jadi silahkan aja gitu. Cuman kalau saya pribadi melihat sahabat-sahabat Nabi dulu yang meminum khamr, membunuh orang-orang, setelah taubat, bilangnya cuma taubat, nggak bilang hijrah. Gitu. Jadi terminologi itu juga, rasanya nggak tepat juga ya Bang? Menurut saya pribadi seperti itu. Jadi saya khawatir mengeksklusifkan diri saya. Oh Kevin udah hijrah nih, harus semuanya serba beda nih. Enggak juga. Kevin masih Kevin kok, masih suka bercanda. Cuman kalau azan ya sholat, kan gitu. Kalau gini, ini bro, kayak gitu Bang. Bang Kevin, ini banyak loh yang kayak orang baru hijrah nih, terus dia udah mulai yang sok-sokan gitu. Iya. Sok-sokan seperti dia yang paling Ditampilkan tahu. kemudian di sosial media. Pak, lu nggak boleh begitu, lu nggak benar. Benar. Padahal, apalagi kita ambil contoh yang paling gampang deh gitu ya. Saya misalnya, lagi kebutuhan, ada kebutuhan. Saya tahu pinjam uang itu di pinjaman online atau di mana pinjol itu ada ribanya. Tapi saya tahu, tapi Kebutuhan. ya ini kebutuhan gitu. Terus teman saya bilang gitu, lu mana sih, itu kan ribanya tinggi. Saya tahu, tapi saya rasa ini nggak ada pilihan lain selain ya udah, gue pinjam ke sini. Lebih banyak yang bisa tolong dari sini, terutama keluarga atau apa, daripada gue nggak melakukan apa-apa. Iya, gitu. benar. Benar nggak sih Bang? Kalau lagi ada teman cerita nih sama kita nih, men gue lagi kredit hutang nih, misalnya
Dia udah ngaji nih, dia udah ngaji. Kemudian ternyata hutang pinjol, pinjaman online. Yang dia udah tahu itu riba. Udah ngerti dia itu. Masalah riba udah ngerti. Terus kita dengarnya, duh, dia udah ngerti riba tapi kok masih kena pinjaman online. Gimana nih? Yang pertama kali kita taruh di benak kita apa? Kasih udzur. Mungkin memang dia waktu itu benar-benar terpepet. Sehingga yang ada apa? Empati. Dan bukan judging. Bukan menuduh, bukan menunjuk. Ya, jadi tuh tanamkan mindset di kepala kita. Mungkin waktu itu dia sedang butuh. Yang kedua, jangan potong cerita orang. Belum orang selesai cerita, dipotong. Lo gimana sih? Lo kan udah ngerti hukumnya. 1, 2, 3 ini kan riba ini. Dia udah ngerti. Tapi good friends, gak semua yang orang ngerti bisa dia jalankan di kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah ngerti hukum sesuatu belum bisa menjalankan. Mengerti dengan mengaplikasikan ini dua hal yang berbeda. Sehingga sama teman sendiri, sama saudara sendiri, sebagai sama muslim, perbanyak husnudzon, perbanyak kasih udzur sama mereka, ya. Dan artinya di sini kita datang sebagai kawan membantu, kecuali dia sudah terjebak pada kesalahan-kesalahan yang sama lagi, dia ulang-ulang terus, maka kita bisa tegur dia. Jadi kalau sama teman sendiri, coba kasih udzur dulu kepada keadaan dia. Mungkin dia belum susah, ya. Dan kita berdoa semoga kondisi kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, sebenarnya itu ada miskonsep yang orang kadang nggak punya, Bang. Orang tidak berusaha memahami sebelum membenci. Harusnya ada pemahaman dulu. Kita coba lihat dari posisinya dia deh. Kalau lu belum nikah, lu nggak akan tahu rasanya pedihnya hati lu ketika mendengar anak lu nangis karena kelaparan. Bener. Benar. Saya tahu itu haram. Tapi ketika teman kamu sudah mengerjakan itu dan dia tahu itu haram tapi dia punya pilihan lain lagi. Berusaha memahami sebelum membenci. Bantu dia. Kalau kamu teman sejati, bantu lunasin dong. Iya. Setelah itu ingetin, jangan gitu lagi ya. Itu Atau enggak bantu pinjemin. Nah, itu dia. Tanpa bunga. Masalahnya Tapi termasuk adalah- lo, bro. Enggak, jangan Bang, langsung kalau ini mah. Baru gua udah mulai termotivasi. Udah kelihatan muka lo, bro. Enggak. Arahnya kelihatan. Enggak, iya, enggak, bro. Tapi gua gara-gara dengerin Bang Kevin ini gua lagi mikir, apakah gua mau jadi influencer atau gua mau hijrah? Iya. Soalnya kan pesan-pesannya banyak banget Iya, gitu. benar. Bang, tapi sebagai influencer Islami gitu ya, pembicara gitu, dai, apa sih kira-kira next step-nya di dunia influencer ini? Next step-nya di dunia influencer adalah tetap coba bermanfaat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya nggak perlu menjadi S3 di bidang ilmu agama dulu untuk jadi bermanfaat. Apa yang saya punya, coba saya bagikan dulu. Oke. Hal-hal kecil, kayak contoh misalnya saya bikin konten. 3 kesalahan dalam takbiratul ihram. Itu kan hal yang Manfaatnya remeh. besar. Iya, tapi kan orang banyak nggak sadar. Oke. Itu dulu. Nggak perlu jadi S3 agama dulu baru setelah ngasih tahu. Karena saya udah tahu ini. Gitu, seperti gitu Bang. Jadi bagaimana next step-nya seperti apa? Berusaha lebih bermanfaat yang pertama, kemudian dengan cara-cara yang lebih kreatif. Kalau gue next step-nya, bro, makan dulu nih, bro. Oh, iya. Aduh, di singkongnya. Masya Allah enak banget Lapar nih, Bang. Iya, Ayo, Bang, sikat, Bang. Jangan, Bang. Aduh. Dia emang nggak mau rugi Bang. Dia yang bayar.